Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1463. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkunjung ke Rasulullah SAW ketika beliau sakit parah. Aku usapkan tanganku pada tubuh beliau. Kemudian aku katakan, ya Rasulullah, Anda menderita sakit parah. Rasulullah SAW menjawab, iya, aku menderita sakit berat seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanyakan, apakah itu karena Anda mendapat 2 kali lipat pahala? Nabi SAW menjawab, iya. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa sakit dan sebagainya, melainkan dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 545648. Hadis Muslim nomor 1464. Artinya, diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya bila seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, maka dia senantiasa berada di dalam perkebunan surga sampai dia pulang. Hadis Muslim nomor 1465. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla berfirman, hai manusia, aku dulu sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Manusia menjawab, ya Tuhan, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah menjawab, kamu kan tahu bahwa hambaku si fulan dulu sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya. Tidakkah kau tahu bahwa kalau kamu dulu menjenguknya, maka pasti kamu menjumpai aku di sisinya. Hai manusia, aku dulu minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberiku makan. Manusia bertanya, wahai Tuhan, bagaimana aku memberimu makan, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan meminta makanan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya? Tidakkah kau tahu bahwa kalau dulu itu kamu memberinya makanan, maka pasti akan kau dapatkan makanan itu di sisiku. Hai manusia, dulu aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberi aku minum. Manusia bertanya, bagaimana aku memberi engkau minum sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, dulu hambaku si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Tidakkah kau tahu bahwa kalau dulu itu kamu memberinya minum, maka pasti akan kau dapatkan minuman itu di sisiku. Hadis Muslim nomor 1466. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang mengatakan diriku jelek, diriku keji, tetapi katakanlah diriku sakit. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6179.
Hadis Muslim nomor 1467. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Bila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah si penderita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis Muslim nomor 1468. Artinya, diriwayatkan dari Asma radhiyallahu anha bahwa dibawa kepadanya perempuan yang sakit demam panas. Lalu dia meminta air. Kemudian dia kompreskan pada dada perempuan itu sambil mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kompreslah sakit demam panas dengan air. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sakit demam panas itu uap neraka jahanam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5724. Hadis Muslim nomor 1469. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Beliau bertanya, "Hai Ummu Sa'ib, engkau sakit apa?" Dia menjawab, "Sakit demam panas. Allah tidak memberikan keberkahan dalam sakit panasku." Maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau mencela sakit demam atau panas. Karena sakit tersebut bisa menghapuskan dosa manusia, sebagaimana tukang pandai besi menghilangkan karat besi." Hadis Muslim nomor 1470. Artinya, diriwayatkan dari Atha bin Abu Rabbah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, "Perhatikanlah, akan aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan penghuni surga." Aku menjawab, beritahukanlah. Kata Ibnu Abbas, perempuan berkulit hitam ini pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, "Saya ini menderita epilepsi sehingga pakaian saya terlepas. Karena itu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan saya." Nabi SAW menjawab, "Kalau engkau mau bersabar, maka engkau mendapatkan surga. Dan kalau kau ingin aku berdoa, maka aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menyembuhkanmu." Kata perempuan itu, "Saya memilih bersabar." Kata perempuan itu, "Saya kalau sedang sakit pakaian saya terlepas, karena itu berdoalah agar Allah agar pakaian saya tidak terlepas." Maka Rasulullah SAW mendoakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5652. Hadis Muslim nomor 1471. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bila keluarganya ada yang meninggal, para wanita datang dan berkumpul di situ. Kemudian mereka pulang, kecuali keluarga dan teman dekatnya. Aisyah menyuruh disiapkan satu mangkuk bubur susu untuk dimasak. Lalu dibuatlah roti campur daging. Kemudian bubur susu itu dituangkan di atas roti daging tersebut. Lalu Aisyah mengatakan, "Makanlah ini karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bubur susu itu melemburkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian rasa sedih." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5717. Hadis Muslim nomor 1472. Artinya,
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, saudara laki-laki sakit perut dengan sering berak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruh dia minum madu. Laki-laki itu kemudian memberi saudaranya minuman madu. Lalu datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, saya telah memberinya madu, tetapi dia semakin berak, sering berak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya sampai 3 kali. Dan ketika lelaki itu datang keempat kalinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruh dia minum madu. Kata lelaki itu, sungguh saya telah meminuminya dengan madu, tetapi malah dia semakin sering berak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah maha benar, tetapi perut saudaramu yang dusta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumkan madu kepada si penderita tersebut, lalu dia sembuh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5684. Hadis Muslim nomor 1473. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya biji hitam itu mengandung obat untuk segala penyakit kecuali sam. Sam adalah kematian dan biji hitam itu adalah suniz. Hadis Muslim nomor 1474. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pagi-pagi makan 7 buah kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak mudah keracunan dan terserang penyakit. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5445. Hadis Muslim nomor 1475. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kurma ajwa yang bermutu tinggi itu mengandung obat, dan kurma tersebut adalah makanan yang baik di awal pagi. Hadis Muslim nomor 1476. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, cendawan adalah sebagian dari man yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, dan airnya bisa menyembuhkan sakit mata. Man adalah embun madu, dan airnya untuk obat mata. Jadi cendawan adalah sebagian dari man atau embun madu, dan airnya untuk obat mata. Hadis Muslim nomor 1477. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud bahwa Ummu Qais binti Mihsan yang termasuk perempuan yang turut berhijrah dalam kelompok pertama yang menyatakan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah saudara perempuan Ukashah bin Mihsan, salah seorang dari Bani Asad bin Huzaimah. Beliau berkata, Ubaidillah, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW bersama putranya yang belum bisa memakan makanan. Sambil dia tekan kerongkongan putranya dengan maksud menghilangkan sakit amandelnya. Kata Ummu Qais,
Maka Nabi SAW bersabda, maka kau tekan, kau himpit kerongkongan anakmu seperti itu. Jangan gunakanlah kurs India, karena kurs tersebut mengandung 7 macam obat. Salah satunya adalah obat sakit lambung. Kata Ubaidullah, Ummu Qais memberitahu aku bahwa putranya pada saat itu kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Lalu beliau meminta air, lalu beliau percikkan air kencing itu tanpa membasuhnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5715. Hadis Muslim nomor 1478. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami pernah mengobati Rasulullah SAW dengan ladud ketika beliau sakit. Lalu beliau memberi isyarat, janganlah kamu mengobatiku dengan ladud. Maka kami katakan, orang sakit memang tidak suka obat. Setelah Rasulullah SAW sadar, beliau bersabda, tidak ada seseorang di antara kalian yang masih hidup, melainkan dia pernah diobati dengan ladud, kecuali Abbas, karena dia sekarang telah tiada. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 4458. Hadis Muslim nomor 1479. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bercanduk atau bekam, dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam, serta beliau juga pernah menghirup obat dengan hidung. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5691. Hadis Muslim nomor 1480. Diriwayatkan dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dia berkata, Jabir bin Abdullah mendatangi kami di keluarga kami. Ketika itu ada yang seorang menderita sakit bengkak, bernanah atau luka. Lalu Jabir bertanya, engkau sakit apa? Dia menjawab, bengkakku sakit sekali. Kata Jabir, hai pelayan, panggil tukang candu atau bekam kemari. Orang yang sakit itu bertanya, hai ayah Abdullah, sini maksudnya adalah Jabir, kau suruh apa tukang bekam itu? Kata Jabir, aku ingin menyuruhmu membekam bengkakmu. Kata orang yang sakit itu, demi Allah, dihinggapi lalat saja atau tersentuh pakaian saja terasa sakit sekali, apalagi kalau dibekam. Ketika Jabir mengetahui bahwa orang yang sakit tersebut enggan dibekam, maka dia katakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara penyembuhan ampuh adalah bekam, atau minum madu, atau disundut dengan panas api. Sabda beliau selanjutnya, namun aku tidak suka penyembuhan dengan besi yang dipanasi atau dihangatkan untuk disundut maksudnya. Kata Ashim, maka pelayan tersebut datang dan mengajak tukang bekam atau tukang canduk. Kemudian dia mencanduk atau membekam bagian tubuh orang yang sakit, sehingga hilanglah sakit yang dideritanya. Hadis Muslim nomor 1481. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha mohon izin kepada Nabi SAW untuk berbekam. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abu Taibah agar membekamnya. Kata Jabir, Abu Taibah adalah saudara lelaki Ummu Salamah sesusuan atau seorang anak yang belum dewasa.
Hadis Muslim nomor 1482. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian tabib tersebut membedah uratnya lalu menyundutnya dengan besi panas. Hadis Muslim nomor 1483. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pernah terkena bidikan panah di urat tangannya. Kata Jabir, kemudian Nabi SAW membedahnya dengan tombak yang dipanasi dengan api. Dengan beliau lakukan sendiri. Setelah itu luka tersebut bengkak. Kemudian membedahnya lagi. Sebagai keterangan dalam hadis hadis Muslim nomor 1473 yang disebut dengan sunis, itu adalah jintan hitam atau biji jintan hitam istilahnya kalau dikenal di Indonesia, atau juga dikenal dengan habatus sauda. Adapun yang kus India dikenal juga sudah banyak dijual adalah kustal hindi, kustal hindi. Ini adalah semacam dari pohon yang kalau di Indonesia sudah dibikin seperti bubuk, serbuk. Dan ini adalah juga banyak dijual di Indonesia sebagai obat herbal. Itu kustal hindi, biasa juga disebut demikian. Sedangkan ladut itu adalah cara meminumkan obat melalui ujung bibir, dari tepi bibir. Jadi mengobatinya dengan cara ladut. Jadi ladut ini cara meminumkan obat, memasukkan obat melalui ujung bibir. Yaitu ini disebutkan di antara lain istilah dalam hadis Muslim nomor 1478 yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.